Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah Hernani, salah seorang guru sejarah SMA Negeri 1 Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan saya adalah salah seorang mahasiswa PPG pada LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Berikut adalah video UKIN praktek pembelajaran saya. Ayo tetap semangat. Selamat siang anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dan yang memimpin doa, Ibu minta ketua kelasnya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melakukan himne. Tolong bantu semua dan kita nyanyi sama-sama. Promo diri. Kembali. Oke, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Fitri, Titi, Dina, Umi, Putri, Gita, Bayu, Hadir. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua. Jadi kayaknya pada loyo-loyo mungkin karena sudah siang. Gimana kalau kita speaking dulu? Ya, Sudah, silakan maju ke depan.
Pemuda. Tentang Sumpah Pemuda. siapa lagi yang bisa ingat? Tentang Sumpah Pemuda. Materi minggu lalu. Satu, sebutkan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Nah, silakan. Oke. 1. Sugondo Joyo Puspito, RM Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amin Sarifudin, Johan Muhammad Cai. Oke. Pas. Ter. Nomor 2, kapan terjadinya Kongres Pemuda 1? Silakan. 28 Oktober 1928. Ya. Yang ketiga, Ketua Kongres Pemuda 2 dipimpin oleh siapa? Silakan nih. Diketuai oleh Sugondo. Oke. Nomor 4, latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Apakah nama gelar yang cocok untuk pencetus Sumpah Pemuda? Saya pahlawan. Pahlawan. Apa yang kalian ketahui tentang pahlawan? Saya Bu, orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Oke. Pahlawan adalah orang-orang yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Manfaat mempelajari materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyontoh sikap pahlawan seperti sikap jujur, membela kebenaran, berani dan gigih, mengejar cita-cita, saling menghormati, mengedepankan kepentingan umum, sikap toleransi, cinta tanah air, dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Apabila materi ini dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi biografis tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tujuan pembelajaran temuan ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya pada masa kolonialisme. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh berjuang. Terusnya, peserta didik mampu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah strategis. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk mading tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerah yang berjuang melawan penjajahan. Materi yang akan dibahas, satu, ya, kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. 2. Tokoh-tokoh perjuangan nasional dan daerah dalam upaya menegakkan negara Republik Indonesia. 3. Peran tokoh-tokoh nasional dan tokoh dari daerah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Langkah-langkah ditempuh oleh pejuang nasional dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini indikatornya menjelaskan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme, mengidentifikasi tokoh-tokoh perjuangan nasional dan daerah dalam upaya menegakkan negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, menganalisis peraturan tokoh nasional, menganalisis langkah-langkah atau strategis yang ditempuh oleh pejuang nasional, menyajikan dalam bentuk mading tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan. Ini KKN. KKN ini pada materi hari ini 75. 73 menonton video. Coba Anda perhatikan di depan ini. Kita akan menonton video tentang sahabat berani pahlawan kemerdekaan. Kakak minta tolong ya, kalian keliling cari dana buat acara lo. Kami bantu ya, Kek. Ayo bantuin. Enggak gerobaknya bau. Iya, kasihan Kak. Gerobak kakek Arifin udah rusak. Boleh, itu sulit bagus. Nanti aku tambahin alat-alat canggih. Biar kalau lewat acara, kakek Arifin nggak keberatan ada gerobaknya. Setelah mengamati video tadi, apa yang kalian dapatkan setelah mengamati video? Ya Bu, dalam video yang berjudul Sahabat Pemberani Pahlawan Kemerdekaan, yaitu kita harus meneladani sikap dari pahlawan kemerdekaan, yaitu dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mencontoh sikap cerdas, pemberani, serta gigih dalam hal apapun, terutama hal kebaikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pahlawan itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Oke? Paham? Jadi apa hubungan dengan video yang kalian amati tadi? Pahlawan dengan yang kalian amati tadi? Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencontoh sikap pahlawan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pelajar harus disiplin dalam belajar dan menghargai perjuangan pahlawan yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke, makasih. Jadi upload teman-teman. Pahlawan kemerdekaan itu satu, Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901. Ini merupakan presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri merupakan sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Yang nomor 2, Muhammad
sosok Bung Karno menjadi seorang penobatan, Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan daerah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini Sudirman. Di Indonesia punya sosok panglima tentara layaknya panglima tempur dalam Jil 1990. Sosok tersebut ialah Sudirman, pria kelahiran Bandos, Karangjati, 24 Januari 1916. Beliau diangkat sebagai panglima besar dan menjadi jenderal pertama dan termuda Indonesia pada tahun 18 Desember 1948. Permasalahannya, ini pada permasalahannya, coba kalian amati. Jadi bagaimana kalian sebagai generasi penerus bangsa dapat mengimplementasikan jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia seperti yang dilakukan oleh para tokoh nasional? Ini lihat di sini, di antara tokoh nasional dan mungkin ada yang kalian belum kenal. Padahal sesungguhnya merdeka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Udah dipahami semua ini? Sudah. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Oke, Bu. Jadi kelompok tadi udah ngerti semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat mading tentang tokoh nasional. Membuat mading tentang tokoh nasional. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian lihat di RKPD. Ya. Oke. Sekarang Ibu bagikan RKPD. Sekarang coba mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan. Ada ini guntingnya.
Kok paling kecil? Gimana nak? Sudah selesai? Sudah semua anak? Sudah. Sudah Ibu. Oke, kalau udah selesai semuanya, kita kasih. Yang mau duluan, maju ke depan silakan. Aku beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan di sebelah saya ada saya Jessica sebagai pembaca. Saya di kawan sebagai pembaca. Saya Dita Isaluti sebagai di sini
kita akan menjelaskan apa yang telah kita buat. Pangeran Diponegoro. Bendara Pangeran Haria Diponegoro atau lebih dikenal dengan Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 11 November 1785. Putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III ini dikenal karena menjadi pimpinan Klan Diponegoro dalam kurun waktu tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak jumlahnya selama sejarah Indonesia. Penghargaan atas jasa Diponegoro 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Baik, di sini ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana strategi Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kita. Strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda adalah menggunakan strategi perang gerilya. Apakah jawabannya cukup? Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah bagus, udah lengkap. Jadi beri aplaus untuk temannya. Ya, terima kasih. Duduk untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, jelaskan. Ya, Soekarno. Soekarno, pahlawan kemerdekaan nasional. Di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juli 1901. Selanjutnya adalah Cunyadin. Cunyadin adalah pahlawan nasional wanita yang lahir di Aceh tahun 1800 yang tewas berjuang melawan Belanda. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa nama julukan dari pahlawan Soekarno? Jadi menjawab pertanyaan dari Kak. Panggilan dari Soekarno bisa juga dipanggil dengan Bung Karno. Ada pertanyaan lagi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman tadi sudah bagus, sudah lengkap. Terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Cika sebagai moderator dan menjawab. Saya Nurul sebagai penanya. Saya Roda sebagai pembaca. Baik, di sini kami akan membacakan tentang pengertian dan tujuan Bung Tomo Muhammad Hatta.
Bung Tomo. Pengertian Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo ialah 11 Maret 1980. Gelar pahlawan nasional untuk Muhammad Hatta ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012. Gelar tersebut turut diberikan kepada mendiang Soekarno. Baik, di sini ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya Gita Hadiasari dari kelompok 4 ingin bertanya, apa peran penting Bung Tomo dalam kemerdekaan rakyat Indonesia? Peran penting Bung Tomo adalah membangkitkan semangat berjuang rakyat Indonesia dalam melawan tentara sekutu pada tempurnya 10 November 1945 di Surabaya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Itu komentar ini cukup bagus dan cukup sempurna. Silakan duduk, dikasih ampun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Fitri Rahmadani sebagai moderator, sebelah saya Gita Hadiasari sebagai pembaca. Kita Novitasari sebagai penjawab. Baik, saya akan membacakan biografi singkat Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi Gerakan 30 September karena dibunuh dalam gerakan 30 September saat penculikan dari rumahnya. Transmatulesia Francina Kaila Hoy. Saudara kandung Yohanes Matulesia julukan Kapitan Patimura. di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya Cika dari kelompok 3 izin bertanya, mengapa Patimura dan rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda? Baik, saya akan menjawab karena ada praktik monopoli dan sistem pelayanan yang membuat rakyat sengsara. Cukup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu gimana? Sudah. Udah pada bagus-bagus. Sekarang coba balik dulu ke baju. Nah, silakan duduk. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah tokoh-tokoh pahlawan nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Imam Suryadi, Dewi Sartika, Marta Kristina Tilahu, Nyi Ageng Serang. Dan nilai-nilai kepahlawanan yang perlu diketahui adalah cinta tanah air, pantang mundur, mengutamakan golongan, ikhlas tanpa pamrih. Silakan. Beri aplaus. Untuk pelajaran hari ini sudah cukup bagus. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan kelompok dan bisa memahami materi apa itu pahlawan. Selanjutnya, anak-anak untuk mengukur kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan mengerjakan ospek.
Silakan dikerjakan. Sudah selesai, silakan kumpul. Gimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Untuk pelajaran minggu yang akan datang, materi kita adalah analisis sifat penduduk Jepang dan respon bangsa Indonesia. Pak? Jadi nanti kalau nilai kalian kurang dari 73, berarti kalian harus remedi pertemuan ke depannya. Ya? Untuk soal akan ibu bagikan lagi seperti yang hari ini. Oke? Cukup sampai di sini. Terima kasih. Dan juga karena kita tadi berdoa awalnya, maka kita tutup dengan berdoa. Yang inti doa itu ibu minta ketua kelasnya. Silakan. Semua siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum